Ya, selamat malam Pak Agus. Selamat malam Pak Ade. Ya, gimana kabarnya Pak Agus? Wah, baik sekali, luar biasa. Oh, sehat ya? Ya, di sesi coaching ini kita akan melakukan coaching di mana coaching ini adalah memfasilitasi Pak Agus untuk bersama saya dalam hal melakukan solusi, membuat solusi untuk dipecahkan secara sendiri oleh Pak Agus. Ya, apakah Pak Agus sudah siap? Sudah siap sekali, Coach. Di akhir sesi coaching ini, ya, apa yang menjadi tujuan yang ingin dicapai oleh Pak Agus? Oh iya, ada satu hal yang ingin saya capai, yaitu persiapan untuk ada dua persiapan ya, persiapan untuk proyek dan yang satu lagi persiapan untuk ujian kelas 9. Tadi Jadi ada saya dua. dengar ya tentang proyek ya Pak Agus ya. Untuk Ya. kelas 9 gitu ya. Proyek kelas 7, Pak. Oh, proyek kelas 7. Kemudian yang kelas 9 tadi untuk ujian sekolah. praktek. Ujian praktek. Ya, dalam waktu dekat ujian praktek. Ya. Jadi proyek untuk kelas 7 dan ujian praktek untuk kelas 9, betul ya Pak Agus? Ya betul. Oke, terus apa saja langkah-langkah yang diperlukan Pak Agus untuk mencapai tujuan tersebut? Membuat Google Meet di setiap kelas untuk menyampaikan persiapan-persiapannya, terutama dua kelas itu, kelas 7 dan 9. Iya. Ya, jadi dalam ada pertemuan Google Meet. Pertemuan Google Meet. Betul. Ya, terus sumber daya apa yang diperlukan Pak Agus dalam hal ini? Oh ya, tentu menyampaikan kisi-kisi ya, kisi-kisi kira-kira materi apa saja yang akan keluar, itu kan memerlukan sarana-sarana itu sumber dayanya, buku dan juga rangkuman-rangkuman itu yang akan disampaikan menjadi sumber daya saya untuk menyampaikan kepada peserta didik baik kelas 7 maupun kelas 9. Terus ada kebiasaan dalam hal ini, habit pikir atau cara berpikir yang baru yang diperlukan agar langkah-langkah yang Pak Agus lakukan itu bisa sukses. Kira-kira kebiasaan berpikir yang bagaimana yang diperlukan Pak Agus? Oh ya, kebiasaan berpikir cepat. Jadi karena waktunya sudah mepet, jadi kita harus berpikir cepat dengan membuat schedule atau jadwal untuk setiap pertemuan. Terutama kelas 9 itu ada pertemuan untuk pendalaman ya. Pendalaman materi kelas 9. Walaupun dari pihak sekolah belum menjadwalkan, tetapi saya secara mata pelajaran membuat pendalaman materi untuk kelas 9. Dan juga kelas 7 untuk jadwal proyeknya setiap hari Kamis ada pertemuan untuk jadwal proyek itu. Ya, jadi tadi saya sampaikan tentang berpikir cepat, ya, kemudian membawa ini. Terus yang ingin saya sampaikan lagi, apakah dengan berpikir ini Pak Agus, ini sudah dibiasakan? Oh iya, sudah dibiasakan karena kan punya deadline. Jadi kepala sekolah kan punya deadline tuh. Oh tanggal segini harus sudah siap, tanggal segini harus
dilatih. Ya. Terus Pak Agus, bagaimana bentuk visualisasinya? Artinya penampakannya ini Pak Agus, visualisasinya dari sisi ini. Bagaimana bentuknya? Oh iya, bentuk penampakan itu laporan. Jadi laporan dari peserta didik tentang proyek yang sudah dicapai sampai tahap apa. Misalkan ini sudah tahap planning tetapi belum ada laporan. Ya. Lalu kalau kelas 9 bentuknya pertemuan dalam Meet untuk mengerjakan soal ya, mengerjakan latihan soal sebagai pendalaman, sebagai tahap untuk mendalami materi. Ya. Jadi kalau bisa dilambangkan ini Pak Agus, ini dilambangkan seperti apa ini berpikirnya Pak Agus ini? Oh, seperti pelari cepat nih. Coach pelari cepat. Iya, atlet pelari cepat itu kan. Dia ancang-ancang gitu ya, ancang-ancang dulu, bersiap, dia jongkok kan. Kalau pelari cepat kan jongkok. Pelari jarak jauh berdiri. Lalu siap, dor, ditembak ke atas. Lalu karena mengejar waktu yang sudah mendekat ya. Oke. Terus gitu. Bagaimana perasaannya nih Pak Agus yang diperlukan agar bisa mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Agus? Apakah ada perasaan yang semangat atau bagaimana Pak Agus? Ya, ada perasaan semangat karena kalau kita nggak semangat, itu peserta didik itu juga melihat, waduh, gurunya santai-santai, kita juga santai-santai gitu. Mereka membaca begitu. Kalau gurunya semangat, wih, gurunya aja semangat, wah kita masa mau santai-santai ya. Itu terbawa perasaan ya. Iya. Itu terbawa itu. Kerangka berpikirnya jadi keras itu. Jadi pembiasaan juga sih. Itu dia kita berpikir ke arah situ kritis, dia berpikir juga kritis. Anak-anak peserta didik itu ya. Gitu Pak Adi. Ya. Terus apakah semua ini bisa diakses bagus? Perasaannya ini bisa diakses untuk mencapai langkah-langkah tersebut? Bisa. Terus kalau tadi Pak Agus melambangkan cara berpikirnya dengan lari cepat, kalau ini perasaannya dilambangkan dengan apa nih Pak Agus? Oh, perasaannya? Ya. Oh, ini apa namanya? Dilambangkan dengan api. Api yang berkobar-kobar gitu ya. Jangan sampai padam. Jadi api berkobar-kobar di dalam hati itu jangan sampai padam. Begitu meredup-redup, kita harus berkata pada diri sendiri, ayo semangat. Kalau udah mulai ngantuk juga begitu, udah mulai ngantuk nih. Ayo semangat. Nah, akhirnya kita melek lagi. Ya, jadi tadi saya punya cara seperti itu Pak Adi. Kalau udah mulai ini, ayo semangat. Nah, jadi kelihatannya seperti orang gila sih, ngomong sendiri. Tapi kalau nggak gitu kita malah jadi loyo sendiri gitu ya kan. Nah. Oke, jadi tadi kalau saya tidak salah dengar Pak Agus melambangkan cara berpikirnya dengan lari cepat, kemudian ini untuk perasaannya dilambangkan dengan api. Betul Pak Agus ya? Ya betul, api yang membara, yang berkobar. Nah sekarang di mana nih bentuk aktivitasnya Pak Agus ini dalam hal mencapai tujuan, dan tadi untuk proyek kelas 7 kemudian untuk kelas 9-nya adalah praktek. Jadi aktivitasnya bagaimana Pak Agus? Sekalian dengan apa alat dan bahan yang digunakan? Untuk proyek kelas 7 dari tadi siang sudah bertanya. Ya. Mereka mendapatkan busa atau spon yang untuk bahan membuat matras, dan itu saya support, saya kasih semangat supaya itu temuanmu udah bagus. Nah sekarang tinggal membuat modifikasi
akan membuat modifikasi yang dari temuan itu untuk lebih membuat produknya lebih apa namanya, lebih up to date lah, up to date. Jadi ya, saya suruh lihat lagi apakah di tempat lain sponnya juga kualitasnya seperti itu. Ya. Jadi melihat ke tempat lain lagi. Betul, betul. Ya, sekarang nah ini menjadi reward buat Pak Agus. Kira-kira apa rewardnya buat Pak Agus ini? Apakah ada rasa bangga atau untuk Pak Agus ini ketika ini semua sudah berhasil, apa yang menjadi reward buat Pak Agus, hadiah buat Pak Agus kira-kira apa? Oh ya, saya merasa puas ya, merasa batin saya puas. Ya. Karena kan loh sudah bisa membantu orang. Nah, dalam hal ini peserta didik anak. Nah, jadi bagaikan anak sendiri, kita nggak sayang gitu ya, cinta kepada, kan pertama begitu. Kalau kita cinta, kita sayang, kita suka, akhirnya pekerjaan itu juga menjadi perasaan yang membuat kita semangat, termotivasi ke situ. Ya. Dengan kata lain, Pak Agus merasa puas ketika tujuan ini sudah tercapai, Pak Agus ya. Ya, maka bisa juga jadi seperti yang kita lakukan bersama itu, Selasa Merindu. Jadi kalau nggak ketemu, wah ini saya tunggu-tunggu. Kadang-kadang sudah diangan-angan baru muncul tuh, wah panjang umur nih. Baru diangan-angan muncul. Tadi WA ke saya tuh. Ya. Jadi begitu. Terus bentuk waktu yang diperlukan Pak Agus sehingga ini bisa berjalan dan konsisten, bagaimana mengatur waktunya? Ya, setiap hari Kamis, Pak Adi. Setiap hari Kamis membuat laporan, terus kalau kelas 9 itu setiap hari Jumat kelas 9. Setiap hari Jumat kita membuat pendalaman materi. Begitu, jadi, Pak Adi. ini sudah dimulai Pak Agus ya, atau baru mau dimulai Kamis depan atau sudah dimulai dari kemarin? Kalau yang proyek sudah dimulai. Tapi sudah ada pertemuan di hari Senin. Hari Senin lalu sudah ada pertemuan. Lalu merencanakan setiap hari Jumat kita akan ada pertemuan secara rutin hari Jumat. Begitu Pak Adi. Terima kasih Pak Agus. Jadi kita sudah sampai di akhir coaching ini dan semoga habit barunya Pak Agus, cara berpikirnya berjalan lancar dan kita sampai jumpa lagi di sesi coaching berikutnya Pak Agus. Terima kasih Pak Agus. Selamat malam. Ya, selamat malam Coach Adi.